dia, kita pressing, kita tekan dia sampai ditampar situ sama Maya. Di mana suami saya? Di mana? Kamu yang ngajarin suami saya buat nikah lagi kan? Jujur aja, jujur. Ya, tapi nanti saya antarkan ke itu. Kemana? Apa hubungannya sama tukang buah? Ini masalah suaminya ya? Dia yang tahu, Mas. Suami saya mana? Bukan tukang buah, suami saya. Dia yang tahu tempatnya. Rahman itu sering ke tukang buah itu. Awas kamu ya kalau bohong ya. Bener kan suami saya di tukang buah kan? Iya, dia Mana? sering ke Di mana sana. tukang buah mana? Di sana. Di mana? Namanya siapa? Namanya Bang Jul. Bener? Iya, Bang Jul. Awas lu bohong lu ya. Pulang, Mas. Benar. Lu kalau bohong lu ya. Bener, Mas. Saya cari lagi di sini, Om. Tim segera meluncur ke sana, tim coba cari informasi, buah yang di sana katanya yang jual adalah Pak Rahman itu sering cerita sama saya. Kalau dia itu sama istrinya kurang bahagia. Kurang bahagia apa? Karena saya nggak punya anak. Gitu. Itu cerita dia. Jadi kamu ngajarin sesat dia buat cari istri lagi? Iya. Dasarnya jahat. Udah ngajarin suami saya sesat. Dasar jahat. Mbak sabar, Mbak sabar. Mbak sabar, Mbak. Mbak nanti kita buktiin dulu semuanya. Kan semuanya belum tentu benar. Tapi kenapa dia punya istri lagi, Mas? Kenapa? Kan informasinya belum tentu benar. Kita coba cek dulu kebenarannya. Siapa tahu dukung itu cuma ngarang. Dia cuma berusaha manas-manasin kita ini. Ya. Dia cuma manas-manasin kita, Mbak nggak usah pikir macam-macam. Nanti kita cari ya tempatnya Bang Jul tadi kan. Nggak jauh dari sini ya. Mbak sabar dulu. Ya. Coba bawa ke mobil, Ya, Gimana pulang, Mas? Iya, bawa ke mobil, siap mobil. Ya, bawa ke mobil. Ya. Di mana tempatnya? Nadia, mana tempatnya? Nadia, mana tempatnya? Mana tempatnya? Bener nggak? Ini benar. Iya. Pas kita menuju ke tempat buah itu dan klien kita ngeliat di situ ada sosok seorang laki-laki yang mirip dengan suaminya. Klien kita bilang, itu Mas Rahman, Mas. Mas Rahman! Mas Rahman! Kamu kemana aja, Mas? Saya cari ke temen kamu. Temen kamu bilang nggak tahu keberadaan kamu di mana, Mas. Kakak kamu juga nggak tahu kamu di mana. Aku udah cari-cari kamu kemana aja, tapi nggak ada yang tahu. Kamu jujur, kamu kemana, Mas? Ma, Ibu sakit, Ma. Ibu sakit mikirin kamu. Ibu stroke. Kamu kemana? Aku udah cari-cari kamu kemana aja. Tapi kamu nggak ada. Kondisi ibu udah parah. Ibu udah parah di rumah, Mas. Jujur, kamu selama ini kemana, Mas? Jujur. Ya, klien kita histeris, klien kita shock di situ, tanya sama suaminya, jawabannya tapi nggak jelas di situ dan akhirnya suaminya bilang, Jawab, kamu selama ini kemana aja? Aku udah ngapain, Nang? Gak bahagia sama kamu. Makanya aku kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kurang apa lagi aku sebagai istri? Kamu kerja nggak jelas, serabutan, tapi aku sabar. Aku juga bantuin kamu nyari uang. Aku cuci laundry. Buat apa? Buat
kita. Tapi apa balasan kamu? Kata teman kamu nikah lagi, Mas. Benar. Dari sini. Aku udah gak seneng lagi sama kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi. Tanggung jawab dong sebagai suami. Lu mau cerain dia atau enggak? Ya jujur dong, jawab dong. Pastiin dong. Kalau mau cerain dia, cerain. Kalau mau baikan sekarang. Tanggung jawab. Iya, nanti saya ceraiin dia. Sekarang Nanti, pergi dari sini. Dan gak lama kemudian keluarlah seorang perempuan di situ dan dia adalah Ani. Kamu siapa? Pergi nggak? Pergi. Ani! Ya ampun, gua nggak nyangka, Ani. Jelasin dulu sama lu. Jelasin gue. Jadi selama ini lo yang ngajak suami gue. Gue bisa kasih jelasin. Suami gue udah nggak pulang 2 minggu gara-gara lo, Ani. Mbak, coba jelaskan ada apa ini, Mbak? Mbak istrinya dia. Bukan, Mas. Saya mantannya dia. Ani dulu ini adalah suka sama Mas Rahman. Dari mereka belum menikah, Ani sudah suka sama Mas Rahman, bahkan pernah pacaran sama Mas Rahman. Nah terus kenapa ada di sini berdua kalian? Ini. Hah? Dulu ada yang ngirim buah-buahan ke dia. Uang yang ada di dalam buah itu juga saya yang kirim lewat ojek online. Dulu saya nggak berani langsung ketemu sama Rahman. Karena saya juga masih punya suami, Mas. Saya takut. Nah, terus kenapa harus kirim uang dia? Karena saya masih sayang sama dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Lo kan udah mantannya dia, kenapa lo masih sayang sama dia? Gue masih sayang sama dia. Jangan salah paham dulu. Dia di sini cuma bantuin gue. Dia nggak pernah ngapa-ngapain. Dia cuma baru berani datang ke sini sekarang. Kalian tuh berdua ya. Aku nggak nyangka suami aku jahat. Dia tega hianatin kepercayaan yang udah aku kasih. Minimal Mbak jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Mbak jadi nggak bertanya-tanya dan nggak ragu lagi. Sekarang Mbak fokus aja ngerawat ibu, kasihan ibu kan masih sakit di rumah. Mbak fokus aja ngerawat ibu, jagain ibu, supaya ibu bisa sehat lagi ya. Pak. Iya toh ya. Sekarang saya pulang toh. Pak. Ibu, Ma. Kenapa ibu? Ibu sakit. Kalau ibunya ternyata sakit parah, ibunya ternyata kambuh penyakitnya. Udah langsung pulang aja kalau gitu. Pak langsung balik, Ibu Pak. sakit parah, Ma. Pak langsung balik pulang, Pak. Anterin, Pak. Ya, Pak, kita cepet buruan, Pak ya. Cepetan, Pak. Ayo dong, Pak. Cepetan dong, Pak. Ibu, Mbak. Lah itu udah digotong-gotong lagi, Pak. Pak, buruan Pak, Mama, biar bisa bantuin, Pak. Buruan, Pak.
Pas begitu sampai rumahnya, ibunya sudah dibopong begitu, kondisinya lemas, pucat di situ. Ayo sih, ini turun sini, turun sini. Pak, masuk sini, Pak, masuk sini, Pak. Ibu. Pak, cepet Pak, bawa ibu saya ke rumah sakit. Pak, ke rumah sakit langsung, Pak, buruan, Pak. Pak, ibu kenapa Pak? Jelasin. Kenapa ibu, Pak? Tiba-tiba begini. Pak, cepet. Astagfirullahaladzim, ya. Begitu berat cobaan yang terima oleh setiap orang. Ya walaupun Maya ini begitu sayang sama orang tuanya, tapi Allah memberikan derajat yang tingginya luar biasa. Diberi cobaan keluarganya, dihantam cobaan suaminya. Ya akhirnya suaminya pergi meninggalkan dia, bahkan suaminya sama ya mantan pacarnya. Tapi dia tetap kuat. Dia tetap berusaha berjuang untuk mempertahankan keluarganya. Dia tetap berjuang untuk mencari rezeki buat ibunya. Dia tetap berjuang untuk menjaga kesehatan ibunya. Ya, mudah-mudahan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, ibunya Mbak Maya bisa disembuhkan sama Allah, bisa mendapatkan umur panjang, dan mudah-mudahan Mbak Maya bisa sabar, bisa lebih tawakal, bisa lebih tawadu menghadapi cobaan ini, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan jodoh yang lebih layak daripada Mas Rahman.